Copenhagen memanas, bukan karena perang, tapi karena satu pulau di kutub utara. Ribuan orang turun ke jalan, poster diangkat, teriakan menggema, Greenland bukan untuk dijual. Tapi di Washington satu orang justru bersikeras, Greenland harus jadi milik Amerika. Dan sejak saat itu, aliansi pun retak, tarif naik, dan dunia mulai bergeser. Kali ini kita bahas satu konflik yang tak bisa dibilang kecil, tapi bisa menjadi pemicu perang global berikutnya. Namun semuanya berawal dari satu kesepakatan yang gagal. Sebuah pertemuan tertutup digelar di gedung kantor eksekutif Eisenhower, Washington DC. Hampir 1 jam, perwakilan Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland duduk satu meja. Agenda utamanya cuma satu, pengalihan Greenland ke Amerika Serikat. Hasilnya jelas, gagal total. Denmark dan Greenland secara konsisten menolak tuntutan ini. Tidak ada ruang kompromi, tidak ada negosiasi lanjutan. Di publik, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen secara terbuka menyinggung ambisi Donald Trump yang ingin mengamankan Greenland. Rasmussen menegaskan satu hal penting, Greenland hari ini dan di masa depan tetap berada dalam kerajaan Denmark. Rasmussen juga mematahkan narasi lama yang kerap dipakai Washington, ancaman Rusia dan Cina. Ia menegaskan tidak ada kehadiran kapal perang Rusia ataupun Cina di Greenland dalam waktu yang sangat lama. Klaim ancaman ini menurutnya lebih mirip dengan pembenaran geopolitik ketimbang fakta lapangan. Sama seperti pernyataan George Galloway, mantan anggota parlemen Inggris, yang menyebut kalau bukan Rusia yang akan menginvasi Eropa, melainkan sekutu Eropa sendiri, Amerika. Tapi kritik yang paling keras itu justru datang dari dalam Greenland. Politisi Greenland, Tilly Martinussen, menyebut apa yang dilakukan Amerika itu sebagai mentalitas kolonial, merampas tanah, identitas, dan hak masyarakat lokal atas nama kekayaan dan kenamaan global. Penolakan ini tidak berhenti di ruang rapat. Ribuan warga turun ke jalan. Di Greenland, poster bertuliskan "Greenland is not for sale" terbentang di mana-mana. Perdana Menteri Jens Frederik Nielsen bahkan turun langsung memimpin demonstrasi untuk menentang Trump. Hal serupa juga terjadi di Copenhagen dan kota-kota besar Denmark. Pesannya satu dan tegas, jangan sentuh Greenland. Langkah Denmark mempertahankan Greenland tidak berhenti di meja diplomasi. Di lapangan, Denmark bergerak cepat, di mana kehadiran militer diperkuat. Pesawat dikerahkan, kapal patroli ditambah, termasuk pasukan khusus yang mulai disiagakan di wilayah Greenland. Nah, yang lebih mengejutkan, Denmark kembali mengaktifkan perintah lama pada tahun 1952. Aturan ini memberi kewenangan kepada pasukan Denmark untuk bertindak tanpa menunggu perintah pusat jika ada pihak yang menyerang wilayah kedaulatan Denmark, termasuk jika pelakunya adalah pasukan Amerika Serikat yang mencoba merebut Greenland. Situasi pun makin sensitif ketika beberapa negara anggota NATO ikut turun tangan. Jerman, Prancis, Norwegia, Finlandia, dan Swedia telah mengirim pasukan ke Greenland. Dan bukan pasukan biasa. Semuanya adalah unit khusus. Alasan resminya terdengar diplomatis, mengantisipasi potensi aktivitas Rusia di kawasan Arktik. Bukan untuk menghadapi Amerika, tapi pesan tersiratnya sulit dibantah. Kehadiran militer Eropa ini juga merupakan peringatan terbuka bagi Washington. Apalagi 8 negara Eropa kini menyatukan suara dalam isu strategi Greenland dan stabilitas Arktik. Sinyalnya tegas. Greenland berada di bawah payung politik dan keamanan Eropa, dan Eropa memilih berdiri bersama. Alih-alih mengikuti narasi keamanan ala Amerika, negara-negara Eropa justru menunjukkan satu hal penting, yakni tekanan, bahasa ekspansi, dan logika kepentingan strategis tidak otomatis diterima bahkan di antara sesama sekutu NATO. Gelombang penolakan terhadap ambisi Trump ternyata tidak hanya datang dari Eropa. Dari dalam Amerika Serikat sendiri, perlawanan pun mulai muncul. Senator Bernie Sanders secara terbuka menilai langkah Trump bukanlah sekadar agresif, tapi kontraproduktif.
Menurutnya, Trump justru menghancurkan aliansi terkuat Amerika demi ambisi menguasai Greenland. Padahal, wilayah ini sebenarnya sudah berada dalam genggaman kerjasama strategis tanpa perlu tekanan ataupun ancaman. Penolakan ini menyeberang batas partai. Senator Demokrat John Shaheen bersama Senator Republik Lisa Murkowski mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang Trump menggunakan dana Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri. Targetnya jelas, mencegah tindakan ekstrim seperti blokade, pendudukan, pencaplokan, atau klaim kedaulatan atas wilayah negara anggota NATO, dan dalam konteks ini, Denmark melalui Greenland. Ini adalah sinyal keras. Bahkan di Washington, ide menguasai Greenland dinilai berbahaya, ilegal, dan berpotensi meruntuhkan fondasi aliansi yang selama ini menopang kekuatan global Amerika. Tapi, muncul alasan tidak masuk akal Trump. Ia menyebut tidak lagi merasa berkewajiban untuk cuma memikirkan perdamaian setelah ia tidak dianugerahi hadiah Nobel perdamaian. Di saat bersamaan, Rusia mulai meningkatkan kesiagaan di Arktik. Pesawat misi ekstrim Tu-142MK yang bisa beroperasi puluhan jam di atas kutub utara diterbangkan sebagai pesan terbuka. Moskow siaga penuh untuk mengawasi, mengendalikan, dan mempertahankan kepentingannya di kawasan utara yang makin strategis. China pun masuk dalam tekanan politik, dan Beijing menuding narasi ancaman China bukan fakta objektif, melainkan dalih geopolitik yang sengaja dibangun. Tujuannya menurut China bukan keamanan global, tapi kepentingan sepihak Amerika. Dalam konteks ini, Rusia, China, dan Eropa seolah berada di satu barisan. Dan ironisnya, Trump justru menarik pelatuk konflik ke arah kawannya sendiri. Seperti pola yang sudah sering terlihat, Trump bereaksi dengan cepat, dan reaksinya selalu sama, tarif. Negara-negara anggota NATO yang mengirim pasukan ke Greenland langsung masuk daftar sasaran. Mulai 1 Februari, seluruh barang dari negara-negara ini akan dikenakan tarif 10% saat masuk ke Amerika Serikat. Daftarnya panjang. Ada Denmark, Norwegia, Swedia, Perancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia. Trump bahkan menaikkan taruhannya. Ia menegaskan, tarif tersebut akan melonjak menjadi 25% pada 1 Juni dan hanya akan dihentikan jika Amerika berhasil menguasai Greenland. Ini bukan lagi kebijakan perdagangan biasa. Ini tekankan politik yang dikemas sebagai ekonomi. Respon Eropa datang dengan cepat. Para pemimpin Uni Eropa mengecam langkah Trump sebagai pemaksaan ekonomi terbuka dan segera menggelar pertemuan darurat tingkat tinggi. Pesannya jelas, Eropa tidak akan diam. Jika jalur diplomasi menemui jalan buntu, Eropa siap membuka kartu yang selama ini disimpan. Balasan tarif untuk produk-produk Amerika Serikat menjadi opsi utama. Uni Eropa bisa mengaktifkan apa yang dijuluki sebagai basoka perdagangan, sebutan tidak resmi untuk instrumen anti-koersi. Instrumen ini memungkinkan Eropa menjatuhkan sanksi langsung kepada individu atau lembaga yang terbukti melakukan tekanan ekonomi yang tidak semestinya terhadap Uni Eropa. Dengan kata lain, tekanan Trump justru mempercepat satu hal. Eropa bersiap melawan, bukan tunduk. Greenland kini bukan lagi sekadar pulau es di ujung dunia. Ia telah berubah menjadi simbol perebutan hegemoni global. Amerika Serikat melihat Greenland sebagai kunci masa depan. Sumber daya mineral langka, cadangan energi, dan jalur pelayaran Arktik yang kian terbuka akibat mencairnya es. Menguasai Greenland berarti menguasai akses, kontrol, dan dominasi strategis di kutub utara. Di sisi lain, Denmark dan negara-negara NATO Eropa berusaha mempertahankan status quo Arktik. Bagi mereka, Greenland bukan sekadar wilayah, tetapi garis merah kedaulatan, hukum internasional, dan stabilitas kawasan. Jika tekanan Amerika dibiarkan, presidennya berbahaya. Sekutu bisa dipaksa menyerahkan wilayahnya sendiri. Rusia dan China membaca situasi ini dengan jeli. Bagi Moskow, Arktik adalah halaman depan pertahanan nasional dan jalur vital ekonomi masa depan. Bagi Beijing, kawasan ini adalah ruang strategis baru untuk memperluas pengaruh, investasi, dan pijakan politik global. Tiga kepentingan besar bertabrakan di satu sisi yang sama. Greenland jadi papan catur.
tempat kekuatan lama dan kekuatan baru saling menguji batas. Dan saat simbol berubah menjadi kepentingan, konflik bukan lagi kemungkinan, melainkan arah. Kasus Greenland menandai satu hal yang tak bisa diabaikan. Dunia sedang memasuki babak baru perebutan wilayah. Bukan lagi lewat invasi terbuka seperti abad lalu, tetapi lewat tekanan ekonomi, ancaman militer dan bahasa kepentingan strategis. Negara kuat menguji seberapa jauh mereka bisa memaksa, bahkan terhadap sekutunya sendiri. Greenland hanyalah satu titik. Namun jika titik ini runtuh, wilayah lain akan menyusul. Hari ini Arktik, besok bisa kawasan lain yang dianggap strategis, kaya sumber daya, dan sulit dipertahankan.